Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah taktik kita. Nah, laga yang baru aja kelar ini gila, bener-bener sebuah masterclass sepak bola di Miami. Berhasil sukses ngunci posisi puncak grup C Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Skotlandia. Sebagai penikmat taktik, ada banyak banget detail menarik dari pertandingan ini yang ngebuktiin kenapa tim Samba jadi salah satu favorit terkuat buat angkat trofi. Siapin kopi dan catatan kalian karena kita bakal bongkar semuanya secara mendalam hari ini. Buat hari ini, kita punya beberapa poin penting yang bakal kita kupas tuntas. Mulai dari dominasi mutlak Brazil, petaka pressing buat lini belakang lawan, rekor elitnya Vinicius Junior, lalu kita masuk ke bedah statistik yang lebih advance, dan pastinya momen comeback sang legenda, Neymar. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama nih, dominasi mutlak tim Samba, dan gimana mereka mengebungkus kemenangan meyakinkan di Miami. Jadi gini konteksnya. Sebelum laga ini mulai, posisi Brasil tuh sebenarnya belum 100% aman di dua besar grup C. Mereka butuh kemenangan mutlak buat mastiin diri tetap ada di atas Maroko di klasemen. Dan jujur aja, respon skuad asuhan Carlo Ancelotti ngadepin tekanan itu benar-benar sempurna. Alih-alih main aman, taktik Don Carlo langsung tancap gas dan ngeeksploitasi Skotlandia yang kelihatan mulai pertandingan dengan tempo yang terlalu lambat. Mereka benar-benar dihukum tanpa ampun dari menit awal. Lanjut ke bagian kedua, petaka pressing lini belakang. Ini adalah awal dari hancurnya pertahanan Skotlandia. Momen ini ngambarin dengan sangat brilian betapa berbahayanya sistem high press racikan Ancelotti. Bayangin aja, laga baru jalan 7 menit, Skotlandia nyoba ngebangun serangan dari bawah, tapi berujung kesalahan fatal. Scott McKenna megang bola terlalu lama, kelihatan agak ragu-ragu. Nah, Ryan yang emang punya insting predator, langsung lakuin pressing ketat, ngerebut bola, dan langsung nyodorin umpan matang. Vini dengan ketenangannya ngelewatin kiper Engesgan dan boom, masuk ke gawang kosong. Ini mutlak gol yang lahir dari tekanan sistematis. Dan lucunya, kesalahan demi kesalahan hampir aja bikin Skotlandia makin terbenam di babak pertama. Habis blunder fatal McKenna tadi, Jack Hendry juga kehilangan bola di area berbahaya yang ujung-ujungnya bikin Vini nyetak gol kedua. Tapi beruntung banget buat Skotlandia, intervensi VAR membatalin gol itu karena ada sedikit pelanggaran. Skotlandia emang sempat selamat dari lubang jarum, tapi ya, gelombang tekanan dari Brazil jelas nggak berhenti di situ aja. Masuk ke bagian ketiga. Ini dia nih rekor elit Vinicius Junior, sang bintang lapangan di Piala Dunia kali ini. Kalau kita ngomongin konteks sejarahnya, ini benar-benar luar biasa. Vini nggak cuma nyetak brace atau 2 gol sebelum turun minum, termasuk sundulan mematikan dari umpan silang cantiknya Bruno Guimarães ya, tapi dia juga nulis namanya di buku sejarah elit. Dia sekarang jadi pemain Brazil kelima yang sukses nyetak gol di 3 laga fase grup berturut-turut dalam satu edisi Piala Dunia. Coba lihat nama-nama pendahulunya. Ada Jairzinho, Romario, Ronaldo Nazario, sama Rivaldo. Kalian tahu nggak apa kesamaan mereka semua? Tiap kali rekor ini tercipta, Brazil selalu pulang bawa trofi juara dunia. Kira-kira sejarah bakal pulang lagi nggak ya tahun ini? Nggak cuma itu, Vini sekarang mutlak jadi tulang punggung lini serang Selecao. 3 dari 5 golnya di ajang ini adalah gol pembuka yang super krusial. Kalau ditarik ke belakang, dia udah terlibat langsung di lebih dari separuh gol Brazil di 2 edisi Piala Dunia terakhir. Tepatnya, dia ngasih kontribusi di 8 dari 15 gol terakhir Brazil dengan rincian 5 gol dan 3 assist. Angka ini benar-benar negasin betapa vitalnya peran Vini di sistem yang dibangun Ancelotti saat ini. Oke, sekarang kita beralih ke bagian keempat, bedah statistik XG dan peluang. Karena, ya angka itu jarang bohong. Coba deh kalian perhatiin perbandingan metrik ini. Kualitas peluang atau expected goals. Berhasil nyatat angka 4,46 XG. Dibanding Skotlandia yang juga dapat 1,13 XG. Dapetin angka 4,46 XG buat sebuah pertandingan waktu normal tuh, jujur aja gila banget. Ini ngebuktiin kalau taktik Brazil itu nggak cuma sekedar muter-muter nguasain bola, tapi mereka terus-terusan secara konsisten nge-create peluang berisiko tinggi yang benar-benar ngancam gawang. Terus, dari mana angka XG sebesar itu bisa muncul? Jawabannya ada di angka ini, 21. Ya, skuad Brazil nyatet total 21 percobaan tembakan. Ini ibarat gelombang serangan bertubi-tubi yang nggak ada jedanya. Bukannya Skotlandia tanpa perlawanan loh ya. Mereka sempat ngelepas 14 tembakan, dan kiper Alisson juga dipaksa kerja keras nahan sundulan Scott McTominay. Tapi, 21 tembakan Brazil ngebuktiin kalau mesin serangan mereka lagi beroperasi di level maksimal. Dan yang paling kerasa banget intensitasnya tuh ada di paruh pertama. Bayangin,
Brazil ngelepas 11 tembakan cuma di babak pertama doang. Ini nyamain rekor agresivitas tertinggi mereka sebelum turun minum semenjak laga lawan Meksiko di babak 16 besar tahun 2018 lalu. Kelihatan jelas banget kan, mereka turun ke lapangan Miami kemarin dengan satu misi utama, ngancurin lawan secepat mungkin. Nah, ini bagian kelima, momen yang mungkin paling ditunggu-tunggu banyak orang. Kembalinya sang legenda Neymar, yang otomatis bakal makin nambah daya gedor Selecao. Momen magis yang udah ditunggu-tunggu akhirnya kejadian juga. Di menit ke-76 Neymar masuk ke lapangan dari bangku cadangan. Ini bukan cuma penampilan perdananya di edisi 2026, tapi juga jadi rekor pribadi buat dia karena ini adalah penampilan di edisi Piala Dunia keempatnya. Dan yang bikin merinding, kehadirannya di lapangan tuh nggak cuma buat gaya-gayaan, dia langsung ngasih dimensi taktis yang baru dan nebar ancaman nyata buat bek-bek Skotlandia yang fisiknya udah mulai habis. Kalau kita rekap dikit akhir babak kedua, ceritanya kayak gini. Di menit 60, Matheus Cunha sukses ngelebarin jarak jadi 3-0 lewat finishing yang super dingin dan ini asalnya dari asis kedua Bruno Guimaraes yang emang lagi main fantastis. Terus puncaknya kejadian di masa injury time setelah Neymar masuk. Di menit 95, visi kelas dunia Neymar nyaris aja ngebantu Vini bawa pulang bola pertandingan. Umpan terobosannya bener-bener ngebelah pertahanan, sayang aja penyelesaian Vini masih bisa ditepis sama kiper Skotlandia. Sementara pemain Brasil lagi asyik selebrasi, nasib lawannya beda cerita nih. Kekalahan 3-0 ini ngasih pukulan telak banget buat selisih gol Skotlandia. Meski mereka ngebuktiin daya juang yang tinggi dan gak cuma bertahan parkir bus doang, sekarang mereka cuma bisa gigit jari. Peluang mereka buat lolos murni bergantung sama hitung-hitungan selisih gol di klasemen peringkat 3 terbaik. Pasti deg-degan banget nungguin hasilnya ya. Sebagai penutup sesi kita kali ini, coba deh kita renungin satu hal. Kita baru aja ngelihat performa tim yang bisa bikin 21 tembakan, nyatet XG sampai 4,46, punya pemain sekelas Vini yang lagi on fire banget, disupport sama masterclass lini tengah dari Guimaraes, dan sekarang ketambahan daya magis seorang Neymar. Jadi pertanyaannya, siapa sih yang sanggup ngentiin laju mesin pembunuh racikan Carlo Ancelotti ini di fase gugur nanti? Menarik banget buat kita pantau terus perjalanannya. Terima kasih udah nemenin bedah taktik kali ini, dan sampai jumpa di analisis berikutnya.